Kembali lagi bersama saya di channel Wojekta TV. Ini saya udah lama banget ya ini nggak bikin konten, guys, ya. Nah, mungkin di sini beberapa informasi aja nih ya. Oke, khususnya nih buat temen-temen yang mau lancar main YouTube, guys. Ini penting banget, guys, ya. Ini jangan sampai kejadian kayak eh channel ini, guys. Nah, Cas Audio, ya. Nah, teman-teman nanti kalau pengen tahu cerita jelasnya, nah teman-teman bisa nanti tonton di channelnya, guys. Nah ini nih ya, yang judulnya ini serius, jangan anggap remeh, semua YouTuber bakal didenda ratusan juta. Nah ini pengalaman pribadinya yang mungkin tidak akan pernah terlupakan seumur hidupnya, guys, ya. Nah, jadi channelnya itu, guys, ini juga pernah kealaman lagi ya, kealami oleh saya, guys, ya. Itu beberapa video saya yang udah lama ya, yang udah lama itu terdeteksi adanya pelanggaran hak cipta. Nah, hak ciptanya dari apa? Dari backsound lagu, guys. Oke. Nah, kenapa akhir-akhir ini di channel utama saya jarang atau nggak pernah menggunakan backsound lagu. Langsung aja lah tanpa backsound lagu nggak masalah. Itu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan teman-teman menggunakan backsound dan itu pun ya digunakannya itu dari library YouTube, teman-teman harus teliti ya. Nah, harus teliti dari library YouTube itu ada keterangannya biasanya, guys, ya. Nah, ada keterangannya itu harus digunakan secara pribadi. Misalkan no copyright nih ya, harus digunakan secara pribadi, jangan digunakan komersil ataupun jangan digunakan bisnis ya misalkan. Nah, kalau itu aman sih, guys. Tapi kalau misalkan tiba-tiba channel teman-teman ya beralih ke bisnis, misalkan membahas sesuatu produk dan lain sebagainya, dan menggunakan backsound tersebut, itu akan langsung dikenakan strike, guys, ya, ataupun pelanggaran cipta karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, kasusnya itu sama dengan yang dialami oleh Cas Studio ini, ya. Oleh Cas Studio ini kasusnya seperti itu. Jadi saran saya teman-teman, sebaiknya ya kalau teman-teman di sini misalkan ngebahas produk misalkan ataupun ngebahas sesuatu yang mungkin kan sekarang ini YouTube juga udah ada keranjangnya ya, ataupun kita bisa nyematin atau tag produk. Nah, sebaiknya jangan gunakan backsound. Meskipun, guys, backsound ini sangat penting untuk apa ya, supaya videonya ini cepat banget distribusikan oleh YouTube ataupun direkomendasikan, ataupun lagu ini mempengaruhi nanti keviralan si videonya. Itu ya. Nah, jadi teman-teman sebaiknya saran saya jangan gunakan backsound aja mulai dari sekarang, atau teman-teman punya backsound ciptaan sendiri ya. Oke, sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi AI yang bisa membuat musik, bahkan sebuah lagu, guys. Nah, teman-teman manfaatin itu untuk membuat backsound sendiri ya. Saya kalau nggak salah pernah bahas, guys, ya. Saya juga sudah coba buat lagu, teman-teman ya. Saya coba buat lagu dengan menggunakan AI dan hasilnya luar biasa keren parah sih. Jadi teman-teman nanti dibanding menggunakan backsound yang ada di YouTube sendiri di sini ya, sebaiknya ya gunakan backsound sendiri ya. Jadi biar nanti tidak kejadian kayak channel ini ya, Cas Audio ya. Beliau ini kan ngebahas terkait produk-produk audio ya. Nah, ini guys. Ini sangat mengerikan, guys, ya. Jadi beliau ini dituntut oleh orang Inggris ya, sekitar berapa ribu pound sterling kalau dirupiahkan itu jadi 200 juta. Ngeri, guys, ngeri. Coba uang dari mana? Coba kita baru merintis gitu kan, YouTube belum segede itu, gajinya juga masih belum seberapa, dan kita harus kena tuntutan seperti itu. Kalau kita tidak membayar denda tersebut, channel kita di delete, guys, di ban, dihapus sama YouTube, guys. Itu konsekuensinya. Jadi pilihan dari abang ini itu mempertahankan channelnya dengan
ya membayar dendanya guys. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja saran dari saya guys ya, terkait teman-teman kalau misalkan bikin konten itu sebaiknya jangan menggunakan backsound orang lain ya, buat aja backsound sendiri guys, seperti itu ya. Oke, jadi itu aja, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan jangan sampai teman-teman mengalami ya. Saya juga pernah mengalami, tapi untungnya saya baru atau saya sudah sebelum 7 hari ya, gitu guys. Kalau sebelum 7 hari kita bisa atasi itu atau kita hapus si videonya, itu bisa aman cuy, bisa aman ya. Tapi kalau seminggu itu teman-teman tidak ada koreksi ke videonya yang diklaim, nah itu bahaya guys. Itu bisa menjadi pelanggaran hak cipta dan itu bisa berujung ke denda dari si yang punya backsound. Hati-hati ya guys ya. Oke, itu aja mungkin, semoga informasinya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.